selamat siang. Kami sebagai tim proyek sewa komputer akan membahas hal-hal yang perlu Anda ketahui sebagai sponsor mengenai Define Scope. Kami juga akan menampilkan konten dari pembahasan kali ini untuk mempermudah pemahaman Anda. Dalam pembahasan kali ini, kami akan mengacu dari outline yang sudah ditampilkan, yakni objektif dari Define Scope, tools dan teknik dari Define Scope, di mana tim akan menggunakan expert judgment dan product analysis, dan output dari Define Scope sendiri, yakni scope statement. Untuk mengatasi kebingungan, kami juga menjelaskan apa yang membedakan project charter yang sudah dibuat sebelumnya dengan scope statement, di mana keduanya memang memiliki kemiripan di beberapa aspek. Sebagai pembuka, Define Scope sendiri adalah tahapan yang sangat penting dalam merencanakan suatu proyek, di mana jika scope proyek tidak dipikirkan secara maksimal, akan menyebabkan scope creep ke depannya dalam melaksanakan proyek. Define Scope sendiri bertujuan untuk menggambarkan batasan produk atau layanan yang dihasilkan ketika proyek selesai, sehingga tim proyek dan peserta Anda dapat memahami kriteria-kriteria apa saja yang menyatakan bahwasanya proyek sewa komputer ini dapat dikatakan selesai. Kemudian untuk melakukan Define Scope, pertama kita harus melihat input yang sudah dibuat di tahapan sebelumnya, terutama di Project Charter, Project Management Plan, dan Project Documents. Akan menjelaskan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan selama melaksanakan proyek sewa komputer, seperti faktor lingkungan perusahaan klien dan mekanisme serta karakteristik dari komputer sendiri sebagai layanan produk yang tim proyek sediakan. Setelah melihat input, barulah kita melakukan analisis mengenai scope proyek, di mana teknik yang kita gunakan kali ini adalah expert judgment dan product analysis yang diselingi dengan meeting. Kemudian, setelah dilakukan analisis, akan dihasilkan dokumen yang disebut scope statement serta pendetilan mengenai requirement proyek. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Selanjutnya di sini ada beberapa tools dan teknik yang digunakan dalam mendefine sebuah scope. Di antaranya ada expert judgment, meeting, sama product analysis. Nah, pada proyek sewa komputer ini, kami memutuskan bahwa input dari expert. Kami memilih PMO sebagai expert proyek, dimana ini sangat dibutuhkan karena kebutuhan IT yang diminta oleh setiap klien itu berbeda-beda. PMO juga bertugas untuk memikirkan logika dari proyek, kemudian mulai dari kesesuaian requirement klien dengan fondasi dasar organisasi, sehingga kemungkinan yang mungkin terjadi seperti risiko ataupun efek dapat didapatkan. Di sini ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh seorang expert judgment, seperti mengidentifikasi risiko, juga strategi oleh sebuah organisasi. Kemudian melakukan meeting, sebuah teknik selanjutnya ada meeting. Jadi untuk melakukan penilaian, tim akan mendiskusikan dahulu bersama klien dalam meeting. Di mana dalam meeting ini dibahas tentang high level requirement seperti time, scope, cost, dan milestone untuk mencapai hasil utama dari proyek charter sebelumnya. Kemudian ada product analysis. Tim dan expert juga melakukan product analysis untuk mendefinisikan gambaran detail dari komputer yang sesuai dengan requirement klien, seperti penggunaan dan karakteristiknya. Sehingga product analysis juga sebagai patokan dari tim mengenai sejauh mana tim bisa memenuhi requirement klien. Nah, untuk membedakan expert judgment dalam define scope dan plan management, pertama kita harus mengetahui dahulu bahwa plan management berfokus pada proyek charter dan define scope hanya akan menghasilkan sebuah scope statement. Nah, di sini expert judgment dalam mendefine proyek charter itu dengan cara memilih dan mengonfirmasi aktivitas yang akan dianalisis, kemudian membuat daftar pernyataan dan pertanyaan, dan memilih para ahli seperti manajer, senior, project stakeholder, dan manajer proyek. Nah, kemudian barulah tim membuat scope statement yang berisi sebuah dokumen digunakan untuk membangun dan memberikan konfirmasi atas pemahaman ruang lingkup dari proyek. Setelah melakukan mendefine proyek charter dengan cara expert judgment, kemudian bisa juga menggunakan facility method, yaitu memancing pendapat dari beberapa individu dengan cara brainstorming, study case, dan juga melakukan diskusi. Nah, dua cara tersebut digunakan dalam mendefine proyek charter untuk proyek ini. Nah, selanjutnya dalam kembali ke dalam bahasan tentang mendefine scope,
Setelah melakukan expert judgment dan product analysis, maka dibuatlah dokumen yang selanjutnya di scope statement. Di scope statement sendiri harus menjelaskan secara eksplisit mengenai objek dari proyek, stakeholder proyek yang salah satunya Anda selaku sponsor dalam proyek ini. Selain itu juga membahas tentang batasan mengenai asumsi yang harus dalam proyek, apa yang tidak boleh ada di proyek, dan high level requirement dan isu serta risiko yang mungkin terjadi. Nah, seperti yang tidak digambar di layar ini, mendefine scope hanya sekian dari rangkaian proyek scope management. Scope statement yang dihasilkan di define scope juga harus dikombinasikan dengan proyek dokumen lainnya yang dihasilkan dalam proyek scope statement. Ini ada develop project chapter, project management, project dokumen, dan kemudian sehingga mendapatkan sebuah scope. Dan mungkin sekian yang dapat dijelaskan tentang pembedaan dari scope statement dengan project chapter. Semoga Anda selaku sponsor dapat memahami dengan mudah tentang define scope, sehingga kerjasama kami sebagai tim development pengembang dan dengan Anda selaku sponsor dapat berjalan dengan baik. Sekian, terima kasih.